الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज अल्लाह ताला के फजल से Pada hari ini, dengan karunia Allah Ta'ala, jalsah salanah UK akan dimulai, insyaAllah Ta'ala, dan secara resmi akan dibuka pada sore nanti. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada seluruh peserta jalsah ini untuk bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh Hadrat Masih Maud salam kepada para peserta jalsah. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan para peserta jalsah ini sebagai pewaris doa-doa yang dipanjatkan oleh Hadrat Masih Maud salam kepada para peserta jalsah. Setiap Ahmadi mengetahui dan memang seyogianya mengetahui, dan secara khusus Hadrat Masih Maud salam telah menjelaskan berkenaan hal tersebut, bahwa keikutsertaan di dalam jalsah bukanlah keikutsertaan dalam suatu acara yang bersifat duniawi. Untuk itu, setiap para peserta jalsah pada hari-hari jalsah ini hendaknya segenap perhatiannya ditujukan untuk agama, untuk rohani dan keilmuan, dan untuk peningkatan rohani. Bahkan beliau alaihi salam menzahirkan kemarahan kepada orang-orang yang datang ke jalsah, ke suatu jalsah, namun tidak disertai dengan pemikiran seperti tadi. Program jalsah telah dibuat dengan segenap pemikiran. Begitu juga para penceramah, ceramah-ceramah yang akan disampaikan oleh para penceramah. Begitu juga tema-tema telah dibuat, tema-tema ceramah telah dibuat oleh panitia yang khusus, yang sedemikian, dan itu dipilih untuk bisa membantu dalam peningkatan ilmu dan rohani. Begitu juga tema-tema yang dipilih tadi cukup panjang, banyak, dan itu dikirim kepada khalifah untuk mendapatkan persetujuan, diusulkan kepada khalifah, lalu disetujui oleh khalifah sekitar 7-8 tema-tema supaya bisa bahan-bahan yang dipersiapkan semakin lebih baik lagi untuk peningkatan rohani dan jasmani para peserta keilmuan. Para peserta jalsah pada waktu-waktu jalsah ini, di jalsah-jalsah gah, hendaknya dipastikan supaya bisa duduk dengan tertib. Terkadang ada keluhan dari pihak kaum bapak maupun kaum ibu pada umumnya, alih-alih duduk di jalsah gah dengan tertib, dengan baik, justru malah duduk di luar tenda jalsah dan berbicara, mengobrol ke sana kemari. Juga memberikan alat-alat mainan kepada anak-anak, sehingga anak-anak bermain di luar tenda jalsah gah. Dengan seperti itu justru anak-anak tidak memiliki perasaan bagaimana pentingnya majelis-majelis kerohanian seperti ini. Jika anak-anak memang masih kecil, masih umur bermain, dan penting untuk supaya mereka tidak nakal, diberikan mainan, maka silahkan ajak anak itu ke tenda khusus untuk permainan anak-anak. Di sana disediakan alat-alatnya. Tapi tenda utama jalsah gah, apakah itu di pihak kaum ibu maupun kaum bapak,
jika di dalam tenda utama itu bermain dengan anak-anak atau duduk dekat anak-anak, lalu berbicara dengan anak-anak, mengobrol dari berbagai sisi, ini tidaklah etis, sikap seperti itu. Jika hal itu dilarang, ketika itu dilarang, maka terkadang orang-orang, para peserta tadi pun yang ngobrol dengan anak-anak akan tersinggung. Kenapa saya dilarang? Padahal kesalahan itu adalah kesalahan tamu, bukan kesalahan panitia. Seperti yang saya katakan, ada panitia yang merenungkan untuk memilih topik-topik ceramah, lalu topik-topik tema-tema tadi dikirimkan kepada saya untuk mendapatkan persetujuan, yang mana saya memilih sekitar 7-8 tema sesuai dengan kondisi dunia pada saat ini, dan tema-tema yang terpilih tadi dikirim kepada para penceramah. Mereka melakukan persiapan sampai berhari-hari, terkadang lebih dari 1 bulan. Mereka meluangkan waktu untuk mempersiapkan ceramah itu, untuk disampaikan di dalam masa yang singkat, dan mereka berusaha untuk betul-betul menyingkat. Dan setiap orang hendaknya memahami bahwa para penceramah, para ulama, mereka telah bekerja keras meluangkan waktu sekian lama, dan mereka mempersiapkan bahan-bahan ceramah. Hendaknya ceramah-ceramah itu disimak dengan baik dan diingat. Saya beranggapan bahwa jika para pendengar menyimak 50% saja dari ceramah-ceramah yang disampaikan oleh para penceramah, maka standar kerohanian dan keilmuannya bisa ditingkatkan berlipat-lipat. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda dalam satu kesempatan, setiap orang hendaknya mendengarkan dengan penuh perhatian, menyimak dengan baik, dan dengarkanlah dengan penuh perhatian, merenungkan, karena ini adalah perkara keimanan. Di dalamnya jangan sampai dan kelalaian, kemalasan, ketidakperhatian bisa menciptakan dampak yang negatif. Ketika diterangkan kepada orang tersebut dan dia tidak menyimak dengan baik, maka meskipun penceramah tadi memiliki ceramah yang sangat bermanfaat dan luar biasa, tapi tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kepada orang seperti itu. Jadi berkenaan dengan orang-orang seperti itu, dikatakan bahwa dia memiliki telinga namun tidak mendengar, dia memiliki hati namun tidak memahami. Jadi hendaknya ingat, apapun yang diterangkan, maka dengarkanlah dengan penuh perhatian. Karena jika orang yang tidak mendengar dengan baik, meskipun dia bergaul dengan wujud-wujud yang bisa memberikan manfaat, maka tidak akan bisa memberikan manfaat kepada orang-orang seperti itu. Walhasil, satu bagian ketika datang keluhan kepada kami, pada bagian terakhir tenda-tenda ini, di ujung, di belakang, baik itu di pihak kaum ibu maupun kaum bapak, hendaknya dipastikan jika memang keluhan itu wajar, masuk akal, maka kali ini jangan sampai para panitia memberikan kesempatan untuk dikeluhkan. Hendaknya kita menyimak jalsa ini dengan penuh perhatian, dengan serius, dan dengan niat supaya tidak hanya untuk mengisi kekosongan otak saja, atau untuk formalitas saja mendapatkan itu semua, melainkan kita mendengar ceramah-ceramah itu supaya kita mendapatkan manfaat rohani dan ilmu secara abadi, tidak hanya sementara. Ada juga beberapa orang yang mereka memfavoritkan penceramah-penceramah yang mereka sukai, dan mereka hanya datang ke jalsa ini hanya untuk mendengarkan para penceramah yang pilihan mereka itu. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, saya, jemaat saya, dan kepada diri saya sendiri, saya menghendaki untuk diri saya sendiri, untuk jemaat saya, supaya perkataan yang zahir, penyampaian yang zahir yang disampaikan ketika ceramah, janganlah hanya disukai itu saja,
seluruh tujuan dan maksud janganlah dipusatkan untuk itu. Bagaimana katanya si penceramah itu begitu dahsyatnya menceramah, bagaimana indahnya kata-kata, untayan kata-kata yang disampaikan. Saya tidak suka dengan hal itu. Saya menyukai jangan sampai dibuat-buat, dan ini merupakan fitrat saya. Dalam hal ini, bahwa pekerjaan apapun yang dilakukan hendaknya itu karena Allah Ta'ala. Perkataan apapun yang disampaikan hendaknya itu demi Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala. Dan inilah salah satu penyebab besar dari degradasi para umat muslim. Meskipun dilakukan konferensi-konferensi, ceramah-ceramah yang luar biasa, ulama-ulama yang hebat, dan mereka menyampaikan ceramah yang luar biasa, apa yang disampaikan oleh mereka tidak berdampak kepada umat muslim. Justru kaum itu alih-alih mendapatkan kenaikan, kemajuan, justru malah degradasi. Permasalahannya adalah orang-orang yang datang ke dalam acara seperti itu, mereka tidak datang dengan membawa keikhlasan. Jadi inilah kesimpulan yang beliau sampaikan, Masih Maud salam, orang-orang duniawi, yang mana ceramah-ceramahnya, apakah meskipun itu atas nama agama mereka sampaikan, justru itu dilakukan demi untuk duniawi. Bahkan beliau bersabda dalam suatu kesempatan bahwa orang-orang yang berceramah, mereka berpikir supaya alih-alih merubah, bisa memberikan islah kepada orang-orang yang mendengarkan, justru mereka malah berkeinginan supaya mendapatkan pujian dari orang-orang. Wah. Dan justru para pendengar dijadikan sebagai sembahan oleh para penceramah seperti itu. Justru para pendengar pun tidak datang dalam acara seperti itu dengan membawa keikhlasan. Jika memang datang dengan membawa keikhlasan, pasti akan memberikan dampak yang positif kepada pendengarnya. Bagaimanapun, jasa kita, di dalam jasa kita, para penceramahnya tidak memiliki tujuan yang seperti itu, duniawi. Begitu juga para pendengarnya tidak juga memiliki tujuan yang seperti itu. Dan memang hendaknya tidak memiliki seperti itu. Yakni, alih-alih memahami topik yang disampaikan, lalu menjadikan sarana untuk perbaikan diri, justru malah menjadikan itu sebagai sementara waktu saja. Jika memang di dalam orang-orang kita ada yang berpikir seperti itu, maka hendaknya mengislah diri. Allah Ta'ala telah berbuat ihsan kepada kita, yakni kita telah beriman kepada Hazrat Masih Maud salam, dan hak kita bisa membayar hak dari ihsan ini, kewajiban kita untuk membayar, dan kita bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala dalam corak yang hakiki atas ihsan tersebut, jika kita secara ikhlas karena Allah Ta'ala melakukan segala sesuatu karena Allah Ta'ala, dilandasi dengan niat karena Allah Ta'ala. Jadi Hazrat Masih Maud salam menekankan kepada kita pada perkara hal-hal yang kecil-kecil seperti ini, supaya jangan sampai kelemahan beberapa orang saja menjadi pemikiran kebanyakan orang. Jangan sampai generasi baru melihat perbuatan segelintir orang yang ngobrol kesana kemari ketika jalsah itu diperbolehkan. Jangan sampai terjadi. Jika saya menyampaikan berkenaan hal ini, tujuan saya adalah sebagai pengingat. Jika memang ada kelemahan, maka seiring dengan itu, semoga itu menjadi jauh, menjadi hilang kelemahan itu. Supaya generasi baru kita, anak-anak kita, pemuda-pemuda jemaat ini, memperhatikan bahwa bagaimana pentingnya jalsah ini. Jika jalsah ini tidak berdampak positif kepada rohani dan keilmuan kita, dan atas tuntutan kemanusiawian kita, terkadang ceramah para penceramah kita tidak bisa ambil manfaat yang baik dari ceramah-ceramah itu, maka itu perlu dikhawatirkan, perlu dipikirkan. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan keberkatan kepada penyampaian ceramah-ceramah para penceramah, sehingga bisa merasuk ke dalam hati
Sehingga yang disampaikan itu adalah hal-hal perhal Allah Ta'ala berkenaan dengan Rasulnya, berkenaan dengan jalinan dengan Allah Ta'ala, berkenaan dengan kecintaan kepada Rasulullah SAW, berkenaan dengan pecinta sejati Hadrat Rasulullah SAW, ini Hadrat Masih Maud SAW, berkenaan dengan ketaatan kepada beliau. Semoga itu berdampak positif kepada para pendengar. Orang yang datang di jalsa ini, pastikanlah bahwa dia akan melupakan perkara-perkara duniawi dalam masa 3 hari ini, ke depan ini. Dan setelah melupakan keduniawian itu, mereka harus meningkatkan ilmu dan kerohanian mereka. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada kita semua. Saya ingin menekankan juga kepada para tamu yang ikut dalam jalsa ini, bahwa untuk mengkhidmati para tamu, panitia-panitia yang dipilih, yang ditetapkan, baik itu di kaum bapak maupun kaum ibu, saya untuk mengkhidmati para tamu Hadrat Masih Maud salam sebagai panitia yang mempersembahkan dirinya pada waktu jalsa ini. Di antara mereka ada mahasiswa juga, dan banyak juga jumlahnya di antara panitia ini yang berbisnis, yang bekerja. Terkadang mereka orang-orang terhormat, memiliki jabatan keduniawian. Namun, semangat pengkhidmatan kepada tamu Hadrat Masih Maud salam ini telah menegakkan para mahasiswa, para pebisnis, para pejabat dari sisi keduniawian dalam satu tingkatan. Untuk itu, tamu yang terkadang bersikap tidak baik kepada para panitia, hendaknya mereka mengontrol emosinya, para peserta yang seperti itu. Dan hargailah para panitia. Memang telah dinasihatkan kepada panitia untuk bersikap sabar di dalam corak apapun, dalam kondisi apapun. Namun tuntutan manusiawi terkadang dalam beberapa kondisi para panitia pun memberikan jawaban yang tidak mengenakan terkadang. Jadi adalah tugas para tamu juga untuk menghargai para panitia dan jangan sampai memperlihatkan sikap yang tidak baik yang bisa menciptakan suasana yang tidak nyaman. Begitu juga anak-anak, para pemuda, mereka datang dengan membawa semangat untuk berkhidmat dan terkadang disebabkan karena sikap tidak baik daripada tamu, lalu timbul satu ketidaknyamanan di dalam diri si panitia muda tadi. Tamu gaer. Jika ada tamu gaer karena mendapatkan kesulitan, mereka emosi, itu wajar saja. Dan kita berupaya keras supaya jika ada kesulitan yang dihadapi oleh para tamu gaer ini, supaya bisa dinyamankan mereka orang-orang gair, para tamu gair ini. Namun para Ahmadi yang ikut serta dalam jalsa ini memang mereka tamu dari satu sisi, tapi tujuan kedatangan mereka adalah bukanlah hanya menjadi tamu saja di jalsa ini. Mereka datang ke jalsa ini, para tamu jemaat ini, untuk mengambil bagian dari keberkatan jalsa. Dan seperti yang saya katakan, bahwa hendaknya datang dengan membawa pemikiran supaya pada saat mereka menetap di sini, pada saat makan, ketika mereka bolak-balik ke sini, ketika parkir, jika disebabkan karena beberapa hal mendapatkan permasalahan, maka tahanlah, sabarlah dari kesulitan itu. Di sini semua fasilitas itu dipersiapkan untuk sementara waktu saja. Seperti yang saya jelaskan pada khutbah Jumat lalu, bagaimana satu kota dipindahkan ke sini, dibuat fasilitas sementara di sini. Jadi, di mana fasilitas yang bisa disiapkan di sini,
ada saja pasti kekurangan. Meskipun sedemikian rupa kita berusaha untuk menyempurnakannya, tetap saja ada kekurangan. Karena fasilitas di sini bersifat sementara. Meskipun demikian, tidak bisa sempurna pengaturan di sini. Yang bisa seperti tidak bisa dilakukan pada tempat-tempat yang permanen. Dikatakan juga, ada seorang wanita yang mengatakan pada jalsah tahun lalu, supaya di tenda-tenda jalsah ini dipersiapkan AC atau pendingin ruangan. Kami pun tahu bahwa agak panas, panitia pun mengetahui, namun untuk mengatur adanya AC sangatlah sulit. Jika kondisinya panas, maka bukalah pintu supaya udara masuk ke dalam. Orang beranggapan ini masalah sepele saja, apakah susahnya misalnya? Atau misalnya mengatur diadakan kipas angin. Ini sedikit saja katanya, sepele saja. Terkadang justru bisa permasalahan teknis, meskipun hanya sekedar kipas angin, itu cukup sulit untuk memasang di dalam tenda-tenda. Dan kita pun memperhatikan budget juga, jangan sampai meledak budget juga. Bagaimana jasa-jasa di Rabuah dulu, bagaimana jasa di Kadian, sampai saat ini, para peserta mereka mendengarkan jasa dengan dalam cuaca dingin, terkadang hujan juga. Mereka bertahan dari dingin, udara dingin. Jika para peserta jalsah ini terpaksa untuk bersabar dari kesulitan yang sepele seperti ini, hendaknya kita bersabar, bertahan. Hazrat Masih Maud alaihissalam dalam satu kesempatan bersabda berkenaan orang seperti itu, bahwa mereka menuntut macam-macam. Coba perhatikan, jika ada tamu yang datang ke tempat ini, ke jalsah ini, untuk mendapatkan kenyamanan, mendapatkan sirup manisan yang enak, mendapatkan makanan yang baik, maka seolah-olah mereka, tamu orang seperti itu datang untuk mendapatkan kenikmatan itu. Padahal memang adalah kewajiban para panitia, tuan rumah, untuk tidak ada kekurangan sedikit pun dalam pengkhidmatan, dan sempurnakanlah. Tapi jika si tamu itu berpikiran seperti itu, justru akan bisa memberikan kerugian bagi tamu yang bersangkutan. Jadi apapun fasilitas yang diberikan kepada si peserta, syukurilah itu kepada Allah. Syukurlah. Dan berterima kasih juga lah kepada para panitia di mana mereka bekerja siang malam di berbagai bidangnya masing-masing. Mereka berupaya untuk itu. Berterima kasihlah. Jadi 3 hari jalsah ini hendaknya para tamu berupaya supaya kami, bagaimana kita bisa mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala dengan meminta karunia kepada Allah Ta'ala melewati hari-hari jalsah ini. Dan supaya kita memohon perlindungan dari Allah Ta'ala dari segala keburukan. Rasulullah bersabda, orang yang tinggal di suatu tempat atau dia membuat tempat tinggal sementara lalu berdoa, aku memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari berbagai keburukan, kejahatan. Maka Rasulullah bersabda, orang yang seperti itu, dari sampai dia meninggalkan tempat tinggal itu, tidak akan ada sesuatu yang bisa menimpakan kerugian kepada orang tersebut yang berdoa seperti itu. Jadi kita hendaknya berdoa dalam kondisi seperti ini, bahwa kondisi dunia pada saat ini, kita tidak tahu apakah ada orang yang jahat, yang berbuat jahat di tempat ini misalnya, yang berniat jahat, berniat buruk. Terkadang orang zalim membuat makar untuk menimpakan kerugian dimanapun. Allah Ta'ala kita meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari kejahatan yang seperti itu. Jika ada penyakit dan orang-orang datang ke jalsah ini dengan membawa anak-anak terkadang, dan mereka dengan semangat yang tinggi, terkadang karena musim yang cukup keras di sini, dingin, bisa menciptakan kerugian. Terkadang orang-orang seperti itu tidak memperdulikan hal itu. Anak-anak kondisinya lemah, bisa ditimpa penyakit dalam kondisi cuaca yang dingin seperti ini. Jadi, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari berbagai kesulitan, permasalahan, ataupun penyakit. Jadi kita berdoa dari
Jadi untuk terhindar dari berbagai kesulitan, kita hendaknya terus berdoa. Dan setiap orang mengetahui bahwa Allah Ta'ala berfirman, untuk pengabulan doa, perlu sekali untuk melaksanakan ibadah dan mengamalkan perintah Allah Ta'ala. Jadi pada hari-hari ini, jasa ini, rasukanlah ke dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dan jadikanlah ini sebagai sesuatu yang abadi dalam diri kita, jangan sementara. Saya telah katakan bahwa orang yang datang dengan anak-anak, saya mendapatkan kabar, ada orang datang tadi malam, dan mereka meminta tambahan kasur kepada para panitia, dan terkadang anak-anak pun mendapatkan kesulitan karena cuaca dingin. Terkadang orang-orang membawa anak-anaknya, dia menutup dengan selimut. Orang dengan membawa semangat yang tinggi, kadang mereka membawa anak kecil, bayi 9-10 tahun atau malah 1-2 tahun. Mereka ajak ke jasa ini, tinggal tidur di tenda-tenda jasa yang mana cuacanya cukup dingin. Dikatakan kepada mereka supaya pindah dari tempat itu karena sangat dingin di tenda ini, silakan pindah ke tempat lain. Tapi orang seperti itu malah menjawab, katanya, tidak apa-apa, saya akan bertahan, katanya. Dan anak saya pun akan bertahan. Kami akan melewati malam jasa ini supaya kami bisa mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya dari jasa ini, katanya. Jadi jika memang ada orang yang mereka menuntut untuk mendapatkan kenyamanan dalam jasa ini, dengan karunia Allah Ta'ala, ada juga para Ahmadi yang kebanyakan mereka yang mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk mendengarkan jasa, tidak apa-apa. Kedinginan juga. Jika memang ada kesulitan sedikit saja, kami akan bertahan dari kesulitan ini. Mereka sangat kuat, gigih, semangat. Dan mereka ingin menjadikan anak-anak mereka sebagai yang kuat, yang tangguh. Jadi ada juga tamu-tamu yang seperti itu, yang datang membawa rahmat, yang disebabkan karena mereka, Allah Ta'ala meringankan tugas para panitia jadinya. Seperti yang saya katakan, orang-orang pada malam hari mendapatkan kesulitan. Saya harap pada malam yang tadi, beberapa hari yang lalu, mereka yang mendapatkan kesulitan, kekurangan kasur-kasur, ataupun tamu yang mendapatkan kesulitan, semoga malam ini para panitia bisa menjauhkan kesulitan itu, dan tamu yang mendapatkan kesulitan kemarin itu bisa mendapatkan kesuasaan yang lebih baik. Para peserta juga hendaknya memperhatikan supaya mereka tepat waktu datang untuk sholat. Supaya jangan sampai orang-orang datang terlambat sehingga ribut. Jika lambat disebabkan karena makan, maka para panitia makan bisa menginformasikan kepada panitia jalasahgah atau bagian sholat, informasikan bahwa para peserta masih makan, tolong diundur salatnya 10 atau 15 menit. Informasikan kepada saya, kita akan tunggu, tidak apa-apa. Saya pun, meskipun sudah berupaya untuk tepat waktu, tapi karena kesibukan yang luar biasa, beberapa menit saja bisa terlambat terkadang. Terkadang terlambatnya cukup lama, khususnya ketika ada tamu-tamu dari luar negeri yang gair Ahmadi, non-Muslim, datang mulakat dengan saya sehingga saya pun menjadi terlambat untuk datang sholat. Tapi meskipun demikian, setelah datangnya saya dan setelah mulainya sholat, cukup saja masih banyak orang-orang yang terlambat datang untuk sholat. Dan karena itu para tamu dan bidang tarbiyat hendaknya memperhatikan hal tersebut, karena datang terlambat, karena lantainya terbuat dari kayu sehingga berisik kedengarannya. Meskipun kita sudah berupaya untuk bisa menghilangkan ribut tadi, tapi tetap saja ada suara berisik dari lantai kayu itu. Jika memang datang di awal untuk sholat, sibukkanlah untuk berdoa, zikir ilahi, itu pun ada pahalanya. Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan hal-hal yang sekecil mungkin. Dengan duduk di masjid menunggu sholat, itu pun ada ganjarannya. Jadi janganlah menyia-nyiakan pahala tersebut. Dan dalam penggunaan yang baik dalam 3 hari ini, alih-alih duduk di luar, sibuk ngobrol ke sana kemari, ketika saya sampai di sini baru berbondong-bondong datang masuk ke dalam dengan berisik. Seperti yang saya katakan, karena lantainya kayu,
sehingga orang yang sedang salat pun merasa terganggu karena ributnya bunyi lantai kayu yang berisik itu. Begitu juga waktu-waktu salat, waktu-waktu jalsa, hendaknya mematikan HP atau sekurang-kurangnya di silent HP kita. Jika ada yang berpikiran bahwa bisa ada telepon darurat yang sifat darurat kepada saya, katanya, silahkan, tapi di silent HP-nya. Pada tahun ini, karena para panitia sudah memperbaiki pengaturan HP di sini, dan bidang yang berkaitan akan ada sinyal katanya di sini, seperti kualitasnya sama seperti di kota sinyalnya itu, dan mungkin saja dengan mendengarkan hal itu, banyak sekali orang yang membeli SIM card lokal di sini, sehingga jangan sampai fasilitas yang sudah disediakan itu untuk sementara waktu saja justru bisa menjadikan permasalahan karena HP selalu berbunyi, berdering ketika jalsa, ketika sholat misalnya, sehingga timbul permasalahan baru. Begitu juga orang-orang yang ikut serta peserta jalsa yang datang dengan menggunakan kendaraan, mereka hendaknya memperhatikan supaya mendukung para panitia transportasi, supaya jangan sampai para panitia mendapatkan kesulitan. Pada tahun ini, para panitia berupaya supaya pengaturan di parkir itu bisa diperbaiki sedemikian rupa. Namun, para panitia bisa lebih baik saat itu jika ada dukungan dari orang-orang, dari para peserta. Jadi untuk memperbaiki, untuk perbaikan pengaturan, perlu adanya dukungan dari para peserta jalsa. Bidang scanning juga dukunglah. Seluruh pengaturan ini adalah untuk kemudahan para peserta dan untuk penjagaan mereka sendiri sebetulnya. Keindahan Jemaat Ahmadiyah adalah para Ahmadi, mereka menjadi bagian dari pengaturan. Apakah dia panitia ataupun bukan panitia yang datang untuk ikut serta dalam jalsa ini. Jadi secara khusus, parkir, scanning, tempat makan, dan jalsahaga, hendaknya setiap orang bersikap hati-hati dalam lingkungan manapun dia berada. Jika melihat hal-hal yang tidak biasa atau melihat gerakan-gerakan yang aneh, hendaknya informasikan kepada para panitia dan dirinya pun harus berhati-hati. Namun, jangan sampai panik dalam berbagai kondisi. Orang-orang yang tinggal di kemah-kemah private atau tinggal di tenda-tenda secara berjamaah, hendaknya mereka memperhatikan supaya mereka membawa serta perhiasan, barang-barang berharga, khususnya para wanita. Jika membawa perhiasan, maka pakailah perhiasan itu, jangan ditinggal. Sebetulnya, seyogianya tidak membawa perhiasan ke jalsa seperti ini. Kita akan melalui suasana rohani di jalsa ini, bukan untuk suasana duniawi. Seyogianya tidak membawa perhiasan ke jalsa ini, supaya orang-orang yang sudah terlanjur membawa perhiasan, hendaknya mereka berhati-hati. Namun orang yang tiap hari datang ke sini, hendaknya memperhatikan, alih-alih memperhatikan perhiasan-perhiasan, justru perhatikanlah dengan ketinggian peningkatan rohani kita dalam jalsa ini. Bidang tarbiyat, berbagai panitia, mereka membuat pameran untuk review religion, sejarah, nuskah-nuskah Quran Karim, dan kain kafan Hadrat Isa alaihissalam. Akan diadakan pameran seperti halnya tahun lalu. Tahun ini lebih baik lagi insya Allah. Keduanya merupakan pameran yang sangat memberikan wawasan kepada kita. Ada waktu berbeda-beda untuk kaum ibu dan kaum bapak. Silahkan ambil manfaat sebanyak-banyaknya dari pameran tersebut. Dan saya katakan sekali lagi, bahwa secara khusus, berdoalah secara khusus pada hari-hari jalsa ini. Selain salat-salat wajib dan salat-salat nafal, sibukkanlah dengan zikir ilahi dan salawat dan doa-doa yang lainnya. Semoga Allah Ta'ala memberkati jalsa ini dari berbagai sisi, dan semoga doa-doa kita terkabul dan setiap orang terjaga dari berbagai keburukan dan kejahatan. Amin.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.